Sebagai perkenalan ini kepada para pemirsa, ini tertulis Bapak El Chandra, Ketua X-Bank Indonesia. Apakah X-Bank ini ada bank baru di Indonesia atau memang bagaimana? X-Bank itu apa sih maksudnya? Ini maksudnya, monggo Pak Chandra. Baik, jadi X-Bank ini bukan bank ya, walaupun banyak yang nanya ke saya, ya, tanyanya gini, Pak Chandra kalau kerja di X-Bank gajinya berapa gitu ya, dia kira bank gitu kan, padahal X itu sebetulnya mantan ya, jadi orang-orang X-Bank ini komunitas, tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah keluar dari pekerjaan ribawi, ya, atau berniat keluar dari pekerjaan di lembaga ribawi, ya, itu masuk dalam komunitas atau bergabung dalam komunitas yang disebut X-Bank. Gitu. Itu. Oke, berarti X-Bank itu berarti mantan pekerja bank, ya. Bank ribawi maksudnya. Betul. Luar biasa. Kalau kita ngomong bank-bank, ada hubungan terkait dengan tema kita pada sore hari ini, Bapak Chandra. Tema kita mengangkat tentang maraknya pinjol di tengah-tengah masyarakat. Ada yang terjerat 2,5 juta, tapi tagihannya sampai 100 juta nggak lunas-lunas. Ada yang sampai ratusan juta juga nggak lunas-lunas. Nah, fakta-fakta ini akhirnya membuat resah di tengah-tengah masyarakat ini. Apakah memang pinjol ini bagian dari bank-bank yang diterjunkan ke masyarakat atau ini sebuah otoritas khusus atau bagaimana ini tentang pinjol ini, Bapak Chandra? Baik, jadi kalau kita lihat pinjol itu ya, saya bisa simpulkan secara umum perusahaan pinjol itu pasti lebih banyak yang ilegalnya, pasti lebih banyak yang ilegal daripada yang legal. Ya, saya kasih satu cerita. Saya pernah ngobrol sama salah satu teman X-Bank. Ya, jadi dia menyampaikan gini. Pak, tadi saya wawancara pekerjaan, jadi dia dapat mengisi lowongan pekerjaan, terus dia wawancara gitu. Nah, dari hasil wawancaranya ternyata dia bertanya, ini pekerjaan apa sih perusahaan apa sih yang dia ini. Jadi yang lucu, yang wawancara dia itu 2 orang, saya bilang 2 orang, ya, dua-duanya orang sana, ya, bukan orang sini, tapi orang sana, ya. Terus yang satu itu tidak bisa berbahasa Indonesia, okay? Yang satu bisa berbahasa Indonesia, tapi ikut wawancara. 2 orang ini yang mau wawancara. Jadi yang satu yang bisa bahasa Indonesia lalu kepada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, akhirnya dijelaskan waktu pertanyaan itu perusahaan apa? Jelaskan bahwa ini perusahaan pinjam online. Okay? Itu kejadiannya ada di Jogja. Terus teman saya ini bertanya, loh kenapa kok rekrutnya ada di Jogja, gitu kan? Mereka menyampaikan, iya karena di Jogja biaya tenaga kerja lebih murah daripada dia buat di Jakarta. Makanya dia memutuskan di Jogja. Dari hasil itu, cerita itu, ya, terus saya hubungkan dengan kondisi sekarang. Saya kok merasa bahwa perusahaan seperti ini itu bisa jadi memang dibuat untuk maksud tertentu, ya, misalnya apa? Misalnya money laundering misalnya, ya, itu salah satu cara yang mereka ambil adalah dengan membuat pinjol itu, oke? Jadi mungkin ada dana-dana khusus dari luar negeri yang harus dibersihkan dan mereka lakukan dengan cara itu di Indonesia. Kedua, mereka ini pasti memang tidak legal karena mereka tidak perlu satu tempat yang bisa menggambarkan image yang bagus. Jadi entah ada di manapun mereka bisa. Karena perlu customer, tidak perlu bertemu dengan pinjol itu akan kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang ilegal, yang berdiri memang tidak dengan izin. Ya,
Jadi apakah ini bagian dari perbankan? Terus terang saya tidak punya datanya, ya. Tapi saya meyakini kayaknya ini lebih banyak bukan bagian dari perbankan. Karena apa? Karena kalau saya lihat cara bermainnya itu keluar dari prinsip prudensialitas. Tidak prudent sama sekali. Dan kalau perbankan harus membuat itu, ini buat saya tidak mudah. Saya ambil contoh ya, dulu sebelum zaman pinjol marak, ada zaman KTA, kredit tanpa agunan. Ya, itu banyak sekali dilakukan, dan itu memang bagian dari perbankan. Bahkan perbankan-perbankan asing itu banyak main di produk kredit tanpa agunan. Ya. Salah satu kelebihan kredit tanpa agunan adalah kecepatan proses. Ya. Kecepatan proses. Tapi tetap dilakukan prosesnya. Jadi ada analisa yang dilakukan untuk melihat kemampuan bayar. Perbankan tetap lakukan itu. Tapi sekarang coba kita lihat, kredit KTA ini sudah hilang di pasaran. Karena apa? Karena secara kualitas kreditnya memang rusak. Oke. Jadi kenapa saya bilang kalau pinjol perbankan agak susah masuk ke bisnis yang itu. Kenapa? Karena dari sisi prudensial dia tidak prudent cara bermainnya pinjol itu. Ya. Sementara perbankan sudah pernah punya histori dulu dengan KTA, dia mencoba untuk bermain tidak prudent, bukan tidak prudent ya, sedikit dia permudah prosesnya, tapi nyatanya kan menghasilkan portfolio yang jelek. Okay. Jadi memang secara karakteristik menurut saya kalau dasarnya perusahaan perbankan, dia akan sangat berhati-hati masuk ke pasar untuk bersaing dengan pinjaman online seperti ini. Itu mungkin Mas. Berarti ini bahaya bagi masyarakat kita ya pinjol ini. Jadi suatu yang membahayakan. Nah, kalau memang ini memang berbahaya, mengapa tidak ada tindakan dari kekuasaan mungkin untuk menghentikan atau bagaimana ini? Sehingga kok malah menyubur di tengah-tengah umat dan meresahkan masyarakat ini. Ya kalau bahaya jelas ya kita sudah bisa tidak sanksikan lagi karena sekarang kan korban sudah mulai berjatuhan. Ya kebetulan X-Bank itu mungkin banyak ya. Jadi anggota X-Bank itu kan ada 25.000. Mungkin sebagian dari mereka masih juga tuh berhubungan dengan pinjol ya. Ya atau dulunya sebelum mereka keluar mereka juga berhubungan dengan pinjol. Sekarang rata-rata puluhan biasa kan kalau kita punya nomor, misalnya nomor kita ada di teman kita yang ambil pinjol, itu kan kita akan kena dampak ditagih kan, ya biasanya dikirimin juga tuh, apa penagihan kasar itu semua dikirimkan juga, dan nomor yang ada di kontaknya orang yang ambil ini kan akan terkena dampaknya. Nah coba bayangkan ini nomor X-Bank itu banyak disimpan sama orang, akhirnya kita juga terkena itu. Jadi setiap hari itu bisa puluhan bahkan ratusan tagihan yang bukan tagihan ya. Kan biasa bahasanya di situ ditulis tolong sampaikan kepada saudara, kepada teman Anda, kepada sahabat Anda bahwa dia ada mengambil uang gitu kan, belum dikembalikan. Nah, itu tuh di X-Bank itu hampir tiap hari masuk itu nomor itu. Ya, itu dari pinjolnya. Dari korban pinjolnya, jadi merasa mungkin tadi ingin mencari solusi. Teman-teman yang sudah terjerat pinjol ini mencoba mencari solusi. Mungkin dia masih mengira X-Bank itu bank, makanya terus dia nyari solusi ke X-Bank, ya. Dikira bisa nalangi lah, ya itu. Atau tadi dia tahu bahwa X-Bank itu bukan bank, ya. Tapi ingin konsultasi bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Sehingga banyak keluhan seperti itu datang. Jadi yang termasuk yang menyatakan mau bunuh diri itu sudah banyak, ya. Yang bunuh diri kan ketahuan kan, semuanya beritanya ada. Tapi yang mau bunuh diri pun sebetulnya sudah banyak. Dan bahkan kita pernah ya dikirimi yang foto vulgarnya itu, yang foto pornonya itu, yang bugilnya itu kita tuh pernah tuh dapat, ya, dapat dari seorang ibu, ya umur 40-an tahun gitu. Dia curhat sama kita dan dia kirimi. Tapi itu kan ternyata bisa jadi itu kan editan kan ya.
Tapi memang berdampak sekali kepada orangnya, ya. Dia sangat tertekan lah dengan kondisi seperti itu, karena kan tidak semua orang bisa mengira itu editan gitu kan. Bisa jadi itu sebetulnya memang yang sebenarnya gitu. Jadi dampaknya sudah kelihatan sekali, Mas, bahwa ini sangat buruk, ya, sangat buruk. Tapi saya melihatnya bukan di pinjolnya. Kalau saya lebih melihatnya kepada pengguna pinjol sebetulnya. Ya. Karena apapun ceritanya, itu kan tawaran-tawaran yang saya bisa ngomong tidak jelas itu kan banyak sebetulnya. Kalau kita tidak tergoda, itu juga pasti tidak berdampak kepada kita. Ya. Tapi kalau sudah tergoda, nah itu pasti kita udah langsung terjerat. Ya. Dan biasanya tergoda itu hanya perkara-perkara sepele, ya, perkara sepele. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa saya berhubungan dengan pinjol karena ada kebutuhan ini yang memang itu urgent, emergency segala macam. Saya kok tidak yakin bahwa itu semua didasari oleh kebutuhan. Saya pernah diundang ngisi seminar di salah satu perguruan tinggi. Pesertanya waktu itu mahasiswa dan mereka berkeluh kesah. Jadi ada seorang wanita, mahasiswi ya, itu dia kebingungan dengan pinjolnya, ya, karena orang tuanya tidak tahu. Jadi awalnya dia itu minjam hanya 400.000. Terakhir dia harus bayar 18 juta. Terus waktu itu saya tanya, kenapa sih sampai mengambil 400.000 itu apa? Motifnya apa? Apa dasarnya kamu mengambil 400.000? Ternyata dengan entengnya dia bilang, saya waktu itu perlu 400.000 untuk beli bedak, dia bilang. Jadi dia termakan promosi bedak, ya, harga 400.000, terus dia ambil dari pinjol untuk membiayai itu. Akhirnya dia kebingungan. Ya, kalau menurut saya kan bedak bukan kebutuhan pokok gitu kan, ya, bukan kebutuhan emergensi gitu kan. Nah, itu. Selain itu saya dapat lagi informasi. Ya, di tempat yang berbeda, mahasiswa juga cerita sama saya bahwa ternyata perusahaan pinjol ini itu banyak menawarkan mahasiswa untuk menjadi duta, istilah dia duta ya, tapi itu sebetulnya tenaga pemasar pinjol. Jadi iming-imingnya kalau mahasiswa mendapatkan 4 orang temannya yang mau masuk ke sampai ke sana. Oke. Nah kita tahu sekarang mahasiswa ini kalau kita mau lihat sumber pembayarannya dari mana, pasti dari orang tuanya sebagian besar. Jadi dampaknya mahasiswanya kena, orang tuanya kena. Wah, ini dampaknya besar sekali. Jadi kalau ditanya dampak, ini memang tidak ada untungnya. Sekarang buat negara pun kalau kita ngomong yang ilegal ya, apa sih untungnya buat negara? Nggak ada, pasti dia nggak bayar pajak kok. Ya nggak? Karena apa? Dia umpet-umpetan kok. Ya. Jadi memang tidak ada manfaatnya. Kenapa kok sampai tertarik gitu kan? Nah ini yang perlu mungkin kita nanti menjadi kesimpulan apa seharusnya bagaimana mereka menyikapi penawaran-penawaran pinjol ini. Mungkin itu Mas.